Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kurang semangat ini. Umat Islam harus semangat ya, demi cita-cita besar bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Para hadirin, tamu undangan di sini mungkin dari elemen muslim ya, dan yang dari Jakarta ada Mas Pong Haryatmo. Dia adalah seorang aktor senior ya, yang juga menyemangati para artis untuk beli Indonesia ya. Tepuk tangan dulu buat Mas Pong. Ya, teman-teman IIBF yang hadir di sini juga yang kami hormati, dia nanti juga akan membantu yang ingin berwirausaha atau yang ingin berbisnis. Saya setuju sekali dengan Mas yang vokalis Nasir tadi. Jadi guru TPK itu bukan cita-cita, tapi sebuah kewajiban. Cita-cita kita adalah menjadi pengusaha muslim yang sukses dunia dan akhirat. Betul? Nah, alhamdulillah ya. Kemarin juga dari Mas Wahab dan teman-teman ingin berkolaborasi dengan kita, dengan IIBF, Indonesian Islamic Business Forum. Dan di sini juga ada Yayasan Indonesia Hebat ya. Alhamdulillah juga akan berkolaborasi dengan kita, ingin bersinergi. Saya sangat menyambut baik sekali, dan insya Allah kalau kita bersatu dari elemen-elemen muslim, dari organisasi muslim ini bersatu, insya Allah kejayaan bangsa Indonesia akan segera terwujud. Setuju? Oke. Nah, saya sebelumnya akan memutarkan sebuah film dulu supaya saudara-saudara mengetahui keadaan Indonesia yang sebenarnya itu seperti apa. Monggo dari operator kami persilakan untuk memutar film dulu. Agustus 1945, dua negara di Asia memulai sejarah barunya di kancah internasional. Jepang mulai membangun negaranya setelah dulu lantak oleh bom atom tentara sekutu di Nagasaki dan Hiroshima. Banyak pihak yang menduga bom menandai bisa dimatikan sebagian bangsa ini dalam mata dunia. Pada saat yang sama, Indonesia yang mengalami kesengsaraan panjang dijajah oleh bangsa lain selama beratus-ratus tahun, justru dengan mengalami puncak kegemilangan. Terlepas dari penjajahan dengan memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. 60 tahun kemudian, ternyata bangsa Jepang kembali mampu tampil sebagai kekuatan dunia, menguasai ekonomi melalui teknologi dan industri manufacturingnya. Berbagai produk Jepang merambat seantero dunia dan membuat Jepang muncul sebagai kekuatan ekonomi dunia, sebagaimana mimpi yang ingin diraih oleh bangsa ini. Bagaimana dengan Indonesia? Sumber daya alam yang sangat melimpah ternyata belum mampu menolong bangsa ini keluar dari keterpurukan. Kekayaan alam yang kaya raya itu juga ternyata belum bisa mengantarkan bangsa ini meraih kejayaannya. Mengapa begitu banyak bangsa-bangsa di dunia berhasil meraih kejayaannya, sementara yang lainnya masih terpuruk? Sektor swasta pada skenario ekonomi dunia saat ini
menjadi faktor yang sangat menentukan maju atau tidaknya sebuah bangsa. Sektor swasta yang kuat akan membuat bangsa kuat. Sebaliknya, sektor swasta yang lemah akan membuat bangsa lemah. Pemikiran itulah yang mendorong lahirnya Indonesian Islamic Business Forum (IIBF), sebuah gerakan untuk memajukan peran para pengusaha di Indonesia. IIBF berdiri dan dilomoi oleh para pengusaha di Indonesia. Saat ini dipimpin oleh Insinyur Haji Epicurmeno M.Com, pendiri sekaligus CEO United Bali Buddha Group, sebuah kelompok usaha yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan konsumen food. IIBF didirikan untuk membantu para pengusaha dalam mengerjakan tantangan usaha mereka. IIBF didirikan untuk menjadi tambahan energi bagi para pengusaha di Indonesia dalam membangun perusahaan-perusahaan mereka. IIBF mendorong para pengusaha untuk lebih percaya diri dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Dalam IIBF ini selain diajari strategi dan teknik dalam berbisnis, di sini juga ada nilai-nilai rupiah yang diterapkan ya, dalam IIBF. Insya Allah bisa memberikan kontribusi yang besar dalam kehidupan kita dan dalam hal bisnis kita. Saya selama ini termasuk orang yang tidak pernah ada bahkan saya sudah berani sekarang menikah suatu perusahaan dalam keadaan karena kalau orang menangkap publikasi sendiri saya masih menangkap bisa diperbaiki. Business with confidence, inilah moto para pengusaha yang tergabung dalam gerakan IIBF. IIBF memiliki visi mencetak sejuta pengusaha Indonesia yang kuat tahun 2020 sebagai bentuk peran serta para pengusaha Indonesia menjadi bagian dari kejayaan Indonesia ke depan. Saya ingin usaha saya besar, boleh bukan ingin besar, tapi tidak harus buat saya, angkut saya, doa saya. Bangsa terbesar keempat di dunia setelah merdeka sejak 65 tahun yang lalu, ternyata hari ini masih bergelimang dengan kemiskinan. Kemiskinan yang tidak lagi menimpa kehidupan masyarakat kalangan bawah, namun juga merangsek ke seluruh aspek kehidupan dan institusi penyelenggara negara. Di negeri kita, pengangguran meluas ke berbagai lapisan, bahkan menimpa mereka yang telah berpendidikan tinggi. Banyak anak-anak bangsa yang terpaksa mencari pekerjaan di luar negeri karena sulitnya mencari penghidupan di negeri sendiri. Di sisi lain, perlindungan terhadap anak bangsa tidak bisa diharapkan oleh anak bangsa yang membutuhkannya. Jaminan sosial untuk warga miskin dan manula tidak mampu diberikan oleh negara. Ekonomi jauh tertinggal dibandingkan bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa Indonesia setiap hari disibukkan oleh peristiwa-peristiwa korupsi yang menunjukkan, sementara hukum hanya bisa diterapkan secara efektif jika menimpa kalangan masyarakat terbawah. Keburukan perilaku meluas dan menghiasi keseharian bangsa kita. Di satu sisi, sumber daya alam yang sangat berlimpah milik bangsa Indonesia
aset strategis satu persatu jatuh ke tangan asing. Bahkan tanpa disadari, kehidupan bangsa Indonesia telah dikuasai oleh bangsa lain dengan produk-produk asing yang mendominasi pasar Indonesia secara tidak terkendali. Bangsa Indonesia hari ini hidup di dalam kemiskinan, saling salah menyalahkan, sementara terus rela mengorbankan nasibnya untuk memperkaya bangsa lain. Hari ini kita menghadapi kenyataan bahwa 80% pasar tekstil telah dikuasai oleh asing, pasar farmasi 80%-nya asing, dan 92% industri teknologi yang hampir seluruhnya dikuasai oleh asing. Telah menunjukkan bahwa kita tidak berbuat sesuatu yang semestinya untuk diri kita sendiri. Lihatlah berbagai produk yang kita gunakan sehari-hari, yang ada di kamar mandi, di dapur, di ruang tamu, di jalan-jalan, bahkan mainan anak-anak kita, pakaian, buah-buahan, makanan pokok. Tanpa kita sadari, ternyata semuanya telah didominasi oleh produk-produk asing. Anak-anak bangsa semakin sulit berusaha di negeri sendiri. Menjual menjadi sesuatu yang sulit dilakukan oleh bangsa sendiri di negeri sendiri karena kuatnya dominasi pemain asing. Para pengusaha berkuburan setiap hari. Tak cukup sampai di situ, diterapkannya pasar bebas untuk produk Cina, Jepang, Australia, dan negara lain, di mana Indonesia membebaskan biaya masuk produk asing ke Indonesia. Di tengah lemahnya sektor swasta milik bangsa Indonesia, telah membuat industri hingga home industri di negeri kita berjatuhan setiap hari. Indonesia harus kita bela. Produk Indonesia harus kita bela kalau bangsa Indonesia mau keluar dari keterpurukannya. Mulai hari ini, kita harus bangkit, mengambil hak kita untuk berjaya di negeri sendiri, mengambil hak kita untuk menjadi bangsa besar. Gerakan yang diputuskan pertama kali pada tanggal 27 Februari 2011 dan terus bergulung bagaikan gumpalan bola salju semakin menggelora di berbagai kota di seluruh Indonesia. Mulai dari ujung barat Sumatera, di Medan, Pekanbaru, Bandung, Jakarta, Pekalongan, Semarang, Yogyakarta, Solo, Bojonegoro, Malang, Pasuruan, Surabaya, dan di seluruh pelosok Indonesia. Bukan gagasan segelintir orang, bukan pula gagasan sebuah kelompok masyarakat. Beli Indonesia adalah sebuah nation anxiety, sebuah keresahan bangsa Indonesia yang telah lelah melihat keadaan bangsanya. Beli Indonesia adalah keresahan semua komponen bangsa, keresahan para pengusaha, para alim ulama, birokrat, mahasiswa, dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Beli Indonesia adalah perjalanan menemukan jati bangsa Indonesia, membangkitkan keyakinan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa besar dan menumbuhkan pembelaan terhadap martabat bangsa serta pembelaan terhadap kejayaan ekonomi Indonesia. Ya, itu 10 menit keadaan bangsa Indonesia ya. Tuan rumah di negeri sendiri. Kita harus membeli produk-produk kita sendiri. Jangan sampai yang terjadi di film tadi ya, 80% tekstil dikuasai oleh asing. Yang namanya minuman Aqua aja ya, itu per tahun meraup keuntungan 10 triliun dari bangsa Indonesia. Nestle, Kenko, itu meraup keuntungan 200 triliun dari bangsa Indonesia. Padahal bahan-bahannya, orang-orangnya yang kerjakan kita, bahan dari kita, tapi keuntungannya dibawa ke luar negeri. Nah, ini kita harus bangkit ya. Kita harus bangkit pembelaan kita terhadap produk-produk Indonesia. Seperti tadi, kalau penyanyi Nasir tadi adalah guru TPQ, itu adalah sebuah kewajiban. Kita harus punya cita-cita untuk membangun bangsa Indonesia ini sendiri. Ya, jadi kita harus jadi
pengusaha-pengusaha yang hebat seperti para zaman Rasul dulu ya, para sahabat Rasulullah itu semua juga pendakwah, tapi juga saudagar atau pedagang. Seperti yang saya katakan tadi ya, 10 pintu rezeki, 9 diantaranya ada di perdagangan. Nah, ini sudah jelas. Nah, saya di sini sangat senang sekali apabila nanti dari IBF gitu ya, dari Indonesian Islamic Business Forum bisa membina teman-teman untuk menjadi wirausaha yang hebat, bisa mendampingi. Karena nanti setelah ini mungkin kalau yang tertarik untuk mengikuti program-program IBF atau sekolah bisnis itu nanti akan diberi teori, ada pendampingan ya, dan nanti sampai jalan usahanya serta konsultasi setiap saat kita akan dilayani. Dari sebelah kanan saya itu adalah pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam IBF. Ada dokter ini ya, dokter pun berwirausaha ya. Guru TPG juga harus berwirausaha ya. Oh, itu Pak Dokter ini tepuk tangan dulu tuh dokter ini. Ini dari bisnis beliau dengan pendapatan dokternya lebih banyak dari bisnisnya ya. Ada bebek goreng Pangdut, ya, ada ini Pak Agus, ini juga luar biasa sekali yang pegang foto nih ya, yang pakai topi putih ya, luar biasa sekali. Dia sudah punya rumah makan banyak sekali ya, 30-an lebih. Nah itu saya juga dulunya pegawai negeri sipil ya, tapi saya keluar walk out dari pegawai negeri sipil. Saya sekarang konsentrasi di kuliner, yaitu di dapur Solo, bakso Tapipolo dan bakso Kraton. Nah, kalau kita bandingkan pendapatan sewaktu jadi pegawai negeri sebulan, sekarang saya bisa dapatkan dalam 3 jam. Nah, luar biasa kan? Tepuk tangan dulu, mana tepuk tangannya? Nah, ini ya. Dan sekarang apabila saudara-saudara ini ingin berwirausaha, itu sangat lebih mudah daripada saya dulu, seperti dokter ini, seperti yang lainnya. Itu dulu tidak ada yang membimbing ya. Tapi sekarang kalau saudara-saudara ingin menjalankan sebuah usaha, Anda sudah dibimbing orang yang ahli di sini. Karena di IBF ada masing-masing banyak sekali jenis usahanya ya. Ada Mas Andi ini juga properti, ada juga kalau dokter ini itu toko online ada, labet ada, wah sama ngajari dokter-dokter yang di luar negeri itu juga beliau juga ini banyak juga ya. Ada yang Mas Wiwin itu ada percetakan, pokoknya apapun yang Anda butuhkan kami siapkan pembimbingnya ya. Jadi sesuai dengan ahlinya. Ya kalau kuliner mungkin saya sama Pak Agus ya, ada banyak lagi. Kalau properti ada Pak Ali, ada Pak Andi misalnya ya. Nah itu nanti kalau pengen bisnis online ya dokter ini pakarnya ya. Banyak ya buat teman-teman nanti akan membimbing saudara-saudara sekalian ya. Nah di sini saya selain sambutan juga akan memberikan kampanye Beli Indonesia. Nah setelah kita semuanya dikuasai asing, dari air mineral aja dikuasai asing ya, minuman ringan seperti Coca-Cola itu juga dapat 20 triliun dari Indonesia setiap tahunnya. Nah itu harus kita dari diri kita masing-masing ya, dari keluarga kita masing-masing. Kalau sekarang beli produk Indonesia, sebenarnya kemarin saya ingin mengumpulkan teman-teman itu membawa produk masing-masing ya. Karena kemarin saya nggak enak badan, baru masuk angin, jadi nggak bisa mempersiapkan sebaik mungkin. Jadi Anda kalau ingin berdistribusi juga bisa ya. Karena di BW itu banyak produk-produk yang sudah ada yang dibikin oleh teman-teman kita tapi belum bisa memasarkannya. Itu banyak sekali ya. Nanti
kalau ingin mendistribusikan barang nanti ke tempat saya atau ke kantor IBF di saat ini di timurnya Rumah Sakit Kasih Ibu ya, yang cat pagarnya hijau sama putih itu, nanti silahkan kalau ingin menjualkan barang di sana juga ada, nggak perlu bikin produk sendiri ya. Itu banyak sekali produk-produk dari odol, dari sabun, dari shampoo, pokoknya lengkap ya. Nah itu, jadi nanti habis dari sini kita harus punya komitmen untuk membeli produk-produk kita sendiri. Karena apa? Ya, karena kalau kita menyuburkan atau menyuburkan produk-produk asing di Indonesia, sama aja kita juga ikut serta. Katakanlah dari Aqua itu punyanya siapa ya? Unilever. Ya semua saham-saham kebanyakan dari orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi di sini cari uang, tapi untuk menjajah, untuk membunuh teman-teman kita, saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, di Irak, di setuju Anda kalau gitu? Enggak kan? Nah, makanya sekarang kalau beli air mineral ya itu ada Zakira, ada Kafur, ya, ada Hipro, ya, ada teman kita juga usaha air mineral, Mas Burhan juga namanya Hipro juga ada. Ya. Jadi harus hati-hati sekarang ya. Saya dulu juga sepatunya ini kalau sekarang udah buang ya. Saya sekarang pakainya di Banjul aja. Karena kita berjuang untuk bangsa kita sendiri supaya bangsa kita itu bisa merdeka sepenuhnya ya. Karena tadi beli Indonesia itu ada karena Indonesia harus merdeka sepenuhnya. Setuju? Oke, sekarang saya akan meneriakkan yel-yel beli Indonesia. Kalau saya mengatakan beli Indonesia, Anda menjawab bela Indonesia. Kalau saya mengatakan bela Indonesia, Anda harus mengatakan beli Indonesia. Setuju? Oke. Beli Indonesia! Bela Indonesia! Beli Indonesia! Bela Indonesia! Bela Indonesia! Beli Indonesia! Oke, terima kasih ya. Dari saya mungkin itu. Ini ada tamu kita, seorang aktor yang sudah senior, ingin dia juga mempelopori artis-artis ini untuk membela produk Indonesia ya. Dia juga akan menegakkan kejujuran sampai dia naik ke gedung DPR cuma untuk ngorek-ngorek itu ya, untuk menyadarkan para wakil kita di DPR ya. Ya kita sambut Mas Pong Ngeliatmo untuk maju ke depan. Terima kasih Pak Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat kita serta rahmat Tuhan beserta kita. Sejak hari Senin, saya ikut roadshow dengan Beli Indonesia. Hari Senin kita orasi di Kulon Progo. Kemudian hari Selasa orasi Beli Indonesia di Klaten. Kemarin di Hotel Setia Kawan orasi juga seminar nasional untuk herbal Indonesia. Hari ini saya berada di tengah-tengah Beli Indonesia. Boleh, tepuk tangan boleh. Yang di atas jangan diem aja, tepuk tangan yang kencang. Iya, terima kasih. Kalau berdiri di atas panggung, kemudian yang hadir sekian banyak sampai di atas, saya di sini kosong ya. Itu kita
kita bicara di panggung, wah tambah semangat. Apalagi ada yang tepuk tangan. Hidung saya rasanya mekar-mekar. Baiklah, tugas artis salah satunya, atau selebriti atau public figure, itu mensupport program. Jadi kita ingin menggalakkan Beli Indonesia, seluruh Indonesia. Maka saya dicawil. Dicawil itu tahu nggak? Biasanya suka dicawil cowok-cowok. Dicawil oleh Pak Happy Trenggono. Dia masuk gabung. Kita bergerak ikut roadshow. Maka karena demi tanah air Indonesia, demi Indonesia, maka saya bersedia bergabung. Mana tepuk tangannya? Masa sih tepuk tangan harus disuruh? Tapi sayang, Pak Happy ada kepentingan yang sangat penting, sehingga meskipun nama beliau sudah ditulis di sini, beliau tidak dapat hadir. Malah ngono izin kok malah ditepukin gimana? Baiklah, saya nggak usah panjang lebar. Tahu kan? Dulu ada pemain James Bond. Udah pada lahir belum ya? James Bond pertama itu Sean Connery, yang kedua Roger Moore. Nah, Roger Moore seorang bintang film kelas dunia. Sebagai public figure, dia mewakili UNICEF untuk ngirim garam beriodium ke Indonesia. Padahal kalau hanya garam beriodium itu dikotakin atau dikardusin, kirim saja tuh Indonesia. Kemudian sampai sini ke Menteri Kesehatan diterima, kemudian bagi-bagi pada yang menderita gondok-gondokan. Tapi untuk sebuah image yang bagus, maka dutanya seorang mantan pemain James Bond 007, Roger Moore. Hanya seorang Roger Moore hanya mengawal garam beriodium. Tapi image-nya bakalan bagus. Setelah sampai sini, Indonesia, waktu itu presidennya Ibu Megawati, maka yang nyambut garam beriodium plus Roger Moore itu ya presiden. Coba kalau dikirim di peti atau di kardus, presidennya nggak akan nyambut. Nah, makanya sebuah gerakan atau sebuah produk memerlukan artis, public figure atau selebriti untuk lebih menggalakkan, lebih mengiyakan di bidang masing-masing. Seperti di sini, Beli Indonesia mengundang saya. Saya dengarkan baik-baik. Ini puisi mahal, tapi saya tidak sehebat W.S. Rinda almarhum atau Bapak Taufik Ismail. Meskipun beliau dokter hewan, tapi kalau membuat puisi kita terkesima. Beli Indonesia. Di bumi pertiwi kita dilahirkan. Tanah kaya raya, anugerah tiada tara. Sumber daya alam melimpah di mana-mana, kekayaan luar biasa. Cantik mulai bagai batu permata. Dari Aceh sampai Papua, Indonesia tanah air kita. Syukuri anugerah Maha Kuasa, negara kaya raya
incaran semua bangsa. Jangan lengah dan terlena, tingkatkan SDM patriot bangsa, pertebal nasionalisme dan karakter bangsa. Galang persaudaraan, bela karya anak bangsa. Indonesia milik kita bersama. Kekuatan seluruh Nusantara, kekuatan tiada tara. Gunakan produk anak bangsa. Beli Indonesia. Indonesia ini sangat kaya raya. Bangsa lain iri. Kok bukan bangsaku yang dianugerahi tanah yang subur makmur, gemari Palau Jinawi? Kenapa bangsa Indonesia? Harusnya bangsa Indonesia ini yang memberi utang kepada bangsa-bangsa lain. Kok ini terbalik? Punya tanah yang begini banyak sumber daya alamnya, kok malah kita ngutang isi-isi. Nih, biar bangkit bangsa Indonesia ini kelamaan tidur karena dijajah 350 tahun. Jadi mentalnya mental penjilat kayak Sengkuni, mentalnya mental jomos, tidak berdikari. Makanya Bung Karno menganjurkan berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Bangkitlah Indonesiaku. Hai pemuda-pemuda Indonesia, temukan pada dirimu jiwa pengabdian pada bangsa dan negara. Hai para prajurit Indonesia, temukan pada dirimu jiwa prajurit sejati. Hai para pemimpin-pemimpin partai, temukan pada dirimu jiwa negarawan. Hai anggota dewan, temukan pada dirimu jiwa wakil rakyat sejati. Mari yang berjiwa laki dan bertanah air Indonesia, kita berjuang bersama, selamatkan negeri kita. Jangan beri lagi kesempatan para koruptor merajalela di negeri kita ini. Basmi habis. Jangan beri lagi kesempatan bandar narkoba menguasai para petugas negara. Basmi habis. Jangan beri lagi mafia-mafia impor menguasai perekonomian Indonesia. Matur nuwun iki sama terusane Indonesia. Yang merasa digaji oleh rakyat harus pro rakyat, bela rakyat, jangan merusak bangsa dan negara. Syukuri rahmat dan nikmat Allah. Kita dijadikan bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Pilih pemimpin seorang negarawan sejati, nasionalis tulen yang dapat bertindak jujur, adil, tegas. Mari berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Beli Indonesia agar lebih sakti. Mari bangkit bersama. Beli Indonesia. Sebagai seorang artis, jangan hanya populer dan aksi saja. Jangan hanya populer dan eksis saja, tapi harus action dan berbuatlah yang terbaik buat negeri ini. Sekian, terima kasih. Tidak ada MC-nya. Gue belajar MC sendiri. Saya mengulangi Pak Rito tadi. Kalau beli jawabannya bila, kalau bila jawabannya beli Indonesia. Bela Indonesia. Atur nuhun. Atur nuhun Mas Om. Terima kasih.
Iya, sayangnya tadi saya belum melihat bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini. Salam di Indonesia itu dengan mengembangkan satu jari ini, menunjukkan satu jari ya. Jadi kita hanya membela satu negeri kita Indonesia. Itu ada logonya Beli Indonesia. Kita coba ulangi lagi ya. Semua menunjukkan jarinya. Siap? Siap? Ya. Beli Indonesia. Beli Indonesia. Bela Indonesia. Bela Indonesia. Iya, tepuk tangan buat hari ini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahu alaihi. Ini cinta budaya kayaknya. Saya mendapat bapak-bapak ibu-ibu seperti kayaknya juga ya. Saya sapa dengan adik-adik, saudara-saudara saya. Mungkin ada satu dengan saya, tapi kelihatannya wajahnya pasti lebih muda dari saya. Adik-adik, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu di sebuah tempat yang luar biasa ini. Pasti ini adalah bukan sebuah kebetulan, tapi sudah ada rencana dari Sang Pemilik hidup. Maka yang harus kita lakukan pertama adalah bersyukur, memperbaiki rasa syukur kita kepadanya. Salawat dan salam kepada Rasulullah yang telah membawa ajaran ini sampai kepada kita semua, sehingga insya Allah sampai akhir hayat kita tidak tersesat. Adik-adik, bapak-bapak ibu sekalian, ada juga bapak-bapak ibunya kayaknya. Salam dari Pak Hemi Trenggono. Beliau dengan sangat mendadak tidak bisa hadir karena perjalanan yang tidak pernah berhenti sejak kami memproklamirkan sebuah gerakan yang namanya Gerakan Beli Indonesia ini. BIBF adalah salah satu elemen, salah satu dari organisasi yang ada di Indonesia yang ikut membidani lahirnya gerakan ini. Mengapa gerakan ini harus ada? Karena hari ini Indonesia dalam keadaan terjajah. Terjajah itu tidak hanya secara fisik. Kalau Irak, Libya itu dijajah secara fisik. Karena apa? Mereka dihabisin secara militer. Indonesia nggak perlu. Bagaimana caranya menjajah Indonesia? Dikuasai undang-undangnya. Hari ini ada 77 undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi dan penanaman modal itu dikuasai oleh asing. Undang-undang otonomi daerah yang merancangnya bukan orang Indonesia, tapi ada satu warga negara Belanda dan satu warga negara Jerman yang merancang undang-undang otonomi daerah itu yang hari ini memotong-potong Indonesia menjadi bagian-bagian kecil. Bahkan Undang-Undang Dasar 45 yang dulunya dirumuskan oleh sangat teliti oleh Bapak pendiri bangsa kita, tapi hari ini sudah menjadi hal tidak relevan lagi antara batang tubuh dan pembukaannya. Karena Pak undang-undang ini sudah diamandemen menjadi Undang-Undang Dasar tahun 2002. Dalam rangka apa itu, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian? Dalam rangka untuk menguasai Indonesia itu. Hari ini tadi Pak Rito sudah mengatakan bagaimana situasi hari ini tanpa kita sadari bahwa kita dalam keadaan sangat terjajah. Kita dijajah secara ekonomi dan dijajah secara politik. Maka saatnya kita menjadi Indonesia hebat. Bagaimana caranya? Bapak Ibu dan adik-adik semua, Islam itu adalah sebuah ajaran yang sebenarnya tidak ada alasan bagi pengikut untuk tidak hebat. Mengapa? Kita punya satu manual books, satu buku manual yang menuntun kita untuk mencapai kehebatan itu. Tidak cukup dengan manual books, tetapi ada contoh dan teladannya yang itu bisa kita tiru. Dan contoh dan teladan yang dimiliki oleh Islam itu, dia memiliki semua sebab cinta. Orang cinta senang itu karena apa? Kalau Mas Kong tadi bilang, orang senang dengan artis itu kalau dia ganteng, menarik secara fisik. Rasul itu gantengnya luar biasa, foto memang nggak boleh, tetapi hadis-hadis yang menceritakan tentang bagaimana kembaran fisik beliau luar biasa gantengnya. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf itu kalah sama Rasulullah gantengnya, gagah dalam diri, dia memiliki sebab-sebab cinta. Nabi Yusuf itu tampannya
Perempuan-perempuan itu kalau lagi dalam Al-Quran dia sangat jelas. Saking terpukau orang dengan tampannya kan nggak terasa tangan teriris ketika sedang mengupas buah yang disajikan oleh Siti Zulaikha itu. Rasul kita luar biasa tampannya. Badannya pas proporsional, kulitnya putih, agak kemerahan, rambutnya hitam, hidungnya mancung, bibirnya merah. Itu dalam hadis-hadis yang kita baca. Kemudian bagaimana orang bisa cinta dengan seorang? Pasti karena faktor akhlak, faktor sikap budi yang luar biasa luhurnya. Dan Rasul ini dipuji dalam Al-Quran bahwa beliau adalah betul-betul memiliki akhlak yang luar biasa. Jadi Rasul itu memiliki semua alasan sebabnya cinta. Karena itu tidak ada alasan buat kita semua untuk tidak mencintai yang namanya Rasulullah SAW. Bagaimana Rasul itu hebat? Rasul itu hebat karena beliaunya hebat dan dikelilingi orang-orang hebat. Rasul itu adalah seseorang yang sejak kecil itu sudah menjalani kehidupan yang hebat. Dia ditinggal ayahnya ketika beliau masih dalam kandungan. Ibunya hanya berapa tahun beliau hidup bersama ibunya, meninggal ibunya. Dia menjadi seorang pengembala kambing di masa kecilnya. Karena ini adalah sebuah training atau sebuah pelajaran yang dilakukan oleh beliau bagaimana nanti memimpin umat. Tetapi sejak umur 12 tahun beliau itu sudah mulai berdagang. Dan dia berhenti berdagang pada usia 37 tahun. 3 tahun menjelang kerasulannya. Jadi Rasul itu hebat karena beliau adalah seorang pebisnis hebat. Kehebatan bisnisnya Rasul itu sampai membuat terpukau dan jatuh cinta seorang usahawan wanita yang bernama Khadijah yang kemudian menjadi istrinya. Karena Pak Rasul itu hebat dalam berbisnis. Suatu ketika begini Bapak Ibu sekalian dan adik-adik semua. Sebelumnya saya ingin menyampaikan satu hal. Saya sangat senang berada di lingkungan ini karena di sini adalah para pejuang. Yang dilakukan oleh Bapak Ibu adik-adik semua hari ini membina generasi muda TPA TPK itu adalah bukan persoalan sepele. Ini adalah sebuah cara kita nandur, kalau orang Jawa bilang. Cara kita menanam yang hasilnya bisa 40-50 tahun yang akan datang. Ketika kita sendiri mungkin sudah tidak ada lagi di dunia ini, tetapi generasi-generasi yang akan tumbuh akan membawa bangsa ini adalah generasi-generasi yang Islami yang memahami ajaran itu agar mereka menjadi orang hebat dan membawa bangsa dan agamanya menjadi bangsa hebat. Rasul itu suatu ketika, karena Rasul ini tidak pernah rugi di dalam berdagang, pergi ke negeri Syam itu kalau pulang tuh bawa berlipat-lipat keuntungan. Mengapa? Dia memiliki akhlak, karakter itu yang dia punya. Makanya Rasul ketika membangun masyarakat jahiliyah di Najd, di Hijaz, Arabia sekarang itu, yang dia bangun bukan kerajaan besar dulu, tapi bagaimana membangun akhlaknya ini. Sehingga begitu akhlak terbangun, gampang. Hanya dalam beberapa puluh tahun kemudian ketika masa Umar, Islam sudah menguasai semua Jazirah Arabia, bahkan menguasai kerajaan Romawi di bagian utara dan kerajaan Sasania. Sasania itu kerajaan Persia yang ada di Irak dan di Iran sekarang. Bagaimana Rasul itu berdagang? Suatu ketika para pedagang-pedagang Mekah sepakat bagaimana kita ngabisin yang namanya Muhammad ini. Karena setiap kali dia pulang bawa keuntungan berlipat, kita kok tidak? Bagaimana kita menjatuhkan dia supaya dia itu pamornya jatuh di kalangan pemilik modal dan barang yang ada di Mekah. Nah, berangkat ke negeri Syam. Kemudian para pedagang ini menggelar dagangannya. Mereka itu kan pakai kabilah. Jadi kalau teman-teman adik-adik semua yang sudah pernah ke Mekah atau melihat suasana ketika kita umroh, itu kan semuanya perjalanan itu kan kiri kanannya cuma pasir dan batu aja sudah. Nah, sampai di negeri Syam itu negeri Suriah sekarang lagi bergolak. Negerinya Bashar Assad itu presidennya. Di situ mereka berdagang. Jadi mereka sepakat menggelar dagangan untuk menjatuhkan yang namanya Nabi Muhammad ini. Mereka menurunkan harga. Jadi begitu barang digelar, harganya dijatuhkan. Ketika dijatuhkan, semua orang buru-buru membeli barangnya orang-orang ini karena harganya di bawah harga pasar. Rasulullah yang ketika itu adalah seorang yang sangat memiliki kecerdasan di dalam berbisnis, begitu melihat permainan itu, dia tidak langsung buka dagangan, dia tutup dulu. Dia nggak ikut-ikutan. Nah, ketika barang dagangan yang dijual oleh pedagang yang menjatuhkan harganya habis, Rasul baru buka dagangan dengan harga normal. Jadi yang tadi barangnya habis dengan kerugian, Rasul bahkan dengan keuntungan. Kenapa? Karena Rasul tahu barang yang dibawa dari Mekah itu adalah barang-barang yang dibutuhkan sama pasar dan pasarnya lebih banyak. Jadi demandnya buat dalam ekonomi dalam bisnis itu
lebih banyak daripada supply-nya, maka Rasul tidak buru-buru, karena ini kan orang Rasul tahu bagaimana caranya. Nah, itulah kehebatan salah satu kehebatan Rasulullah. Dan begitu pulang ke Mekah, yang tadinya orang yang ramai-ramai ini menjatuhkan Rasul justru dalam keadaan rugi, Rasul pulang dengan keadaan membawa keuntungan yang berlipat. Itulah Rasul kita, Rasul yang luar biasa. Suatu ketika saya ikut sebuah acara di Departemen Luar Negeri, dan itu saya mendengar seorang ahli ekonomi, dia ini biasa memberi materi tentang entrepreneurship di Indonesia, namanya Hermawan Kertajaya. Dia bilang ke kita, seharusnya Anda orang-orang Islam ini tidak ada alasan tidak kaya. Mengapa? Karena Nabi Anda semua itu seorang pedagang, seorang bisnismen. Kalau saya, ya kebetulan Kristen. Kalau saya itu Nabi saya itu tukang kayu, jadi wajar kalau saya bisa berbisnis. Nah, tetapi kalau Nabi kita adalah Nabi, seorang Rasul yang hidupnya berdagang. Dan tadi Pak Ito bilang, rezeki itu ada 10 pintunya, 9 diantaranya ada di dalam perdagangan. Nah, hari ini, mengapa umat kita meninggalkan sunnah, meninggalkan kehidupan yang pernah dilakukan oleh Rasul kita itu? Itu pertanyaannya. Karena banyak sekali hadis-hadis palsu berkembang kemudian untuk menghancurkan umat Islam, bahwa kita jangan berdagang, harta itu adalah harta itu akan menjadi barang selikaan yang ketika kamu ketika di akhirat, harta itu akan membuat kamu lupa diri, tapi macam-macam lah dibuat isu dan ajaran yang menyesatkan agar umat Islam tidak melakukan itu. Dan hari ini untuk mengalahkan umat Islam tidak dengan membiarkan umat Islam melakukan syariat-syariatnya, tidak. Yang dilakukan oleh para orientalis dua hal. Yang satu adalah menjauhkan umat Islam dari politik, yang kedua menjauhkan umat Islam dari ekonomi. Dan hari ini kalau kita ingin menjadi hebat, kuasai dua hal ini. Yang pertama terutama ekonomi, karena kalau kita cerdas secara ekonomi, yang lainnya ikut cerdas pula. Mengapa? Karena ekonomi itu bukan sekedar ilmu bisnis, tetapi juga ilmu kehidupan. Jadi orang yang memiliki akhlak, karakter unggul, tidak mungkin menjadi pembisnis hebat kalau dia tidak memiliki akhlak yang bagus. Misalnya jujur, dan nipu sekali 2 kali, oke, dapat keuntungan. Tapi lihat 4-5 kali tidak bisa. Karena itu akhlaknya tidak bagus. Jadi harus memiliki karakter unggul itu. Gigih, sabar. Di dalam Islam itu selalu diajarkan jadikan sabar itu sebagai penolong. Sabar, kalau seorang pengusaha nggak sabar, cepat habisnya. Nah, hari ini yang paling saya takutkan di kalangan umat kita, banyak sekali tawaran-tawaran yang menunjukkan dari yang namanya investasi bodong. Dan korban-korbannya adalah umat-umat kita. Karena yang membawanya ini sebagian besar orang menggunakan label-label ustaz. Sekian miliar uang dibawa. Ini sekian orang datang ke sebuah kantor yang mencari apa itu. Karena apa? Karena kita tidak dibekali ilmu bisnisnya. Kita tidak tahu ini beneran atau bodoh. Nah, ini yang paling saya takutkan. Baik. Berapa lama saya dikasih waktu ini? Baik. Bapak Ibu sekalian, dari semua saya jelaskan soal ini. Di dalam bisnis, ekonomi itu ada yang namanya ekonomi, kalau kita nyebutnya di bahasa IBF, saya katakan di bahasa IBF. Ada namanya mazhab jalan panjang, ada yang namanya mazhab jalan pendek. Jalan panjang itu begini, saya kalau punya uang 10 juta, saya menginginkan uang saya ini berlipat menjadi 15 juta. Bagaimana caranya? Saya harus membeli sesuatu dan saya jual. Misalnya saya beli beras dengan modal 10 juta, lalu saya jual beras itu dengan keuntungan sekian persen sehingga saya dapat keuntungan 5 juta, jadi 15 juta. Umpamanya. Atau dengan uang ini saya buat barang. Air minum contohnya misalnya. Air minum itu saya buat pabrik sederhana di dalam rumah, kemudian ambil airnya, kemudian pesan kemasannya, kemudian kita kemas, kemudian kita masukin ke toko-toko. Setelah itu baru menjadi uang. Jadi panjang jalannya, harus ada pembuatan, produksi, distribusi, penjualan sampai retail, sampai end user dan lain-lain, sehingga uang yang tadi 10 juta itu jadi 15 juta, prosesnya panjang banget. Itu namanya ekonomi jalan panjang, mazhab jalan panjang kalau dalam IBF. Kalau Pak Edi tanya mazhab Syafi'i, mazhab Muhammadiyah dari mana? Kalau saya ditanya, nggak ada hubungan dengan itu. Ini cara berpikir ekonomi jalan panjang dan jalan pendek. Nah, kalau jalan panjang itu panjang, mulai kita dari buat barang, kemudian dari penjualannya, kemudian sampai proses tidak ke toko sampai ke konsumen, baru uang kita kembali yang dari yang 10 juta. Kalau kita untung, dapat keuntungan misalnya 10% atau 20%. Itu mazhab jalan panjang. Tapi ada mazhab jalan pendek. Contohnya begini,
2 juta sebulan. Anda nggak perlu bikin produk, nggak perlu jualan, nggak perlu promosi, nggak perlu marketing dan lain-lain. Tanpa ngapa-ngapain, uangnya masuk 2 juta per bulan dari uang 10 juta. Itu namanya mazhab jalan pendek. Nah, ya kalau yang pertama itu jalan panjang, itu bisa berbulan-bulan uang bisa kembali. Nah ini hanya dengan sebulan 2 juta bisa masuk, itu 6 bulan belum tentu kembali 2 juta itu. Nah pertanyaannya, jalan pendek itu boleh nggak? Boleh nggak? Yang benar. Keren mana? Jalan pendek apa jalan panjang? Yang satu 6 bulan berjalan dengan uang 10 juta, kita dapat 12 juta kemudian. Yang satunya hanya sebulan tiba-tiba langsung 2 juta ke tangan kita. Enak jalan pendek, enak jalan panjang. Pendek. Ibu-ibu senang pendek. Pertanyaannya, pendek itu gampang dapat duit. Pertanyaannya adalah boleh tidak? Di dalam Islam, jangankan proses seperti itu. Buah yang kita lihat sudah ada di depan kita, buah itu, dan bisa kita hitung dari bawah, itu nggak boleh dijual belikan sebelum kita petik dan kita timbang berapa kilo. Atau anak kambing yang ada dalam kandungan ibunya pun tidak boleh dijual belikan karena nggak jelas. Itu yang namanya halal. Hari ini Bapak Ibu dan Nenek semua, ekonomi dunia itu di-drive oleh sebuah sistem ekonomi yang namanya ekonomi kapitalis. Makanya dalam Al-Quran, wa halal baik, wa haram riba. Kami menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ekonomi kapitalis hari ini itu nyari duit di kalangan kita dengan menggunakan 3 hal, 3 instrumen. Satu yang namanya gambling. Gambling itu maisir dalam bahasa agamanya. Jadi kita nggak usah ngapa-ngapain, kita taruhkan duit, ranting kartu, duit dapat. Itu yang biasa sederhana. Yang canggih bisa lewat korek. Kita hanya bermodalkan sebuah laptop, beli jual bisa juga. Itu juga berjudi namanya. Namanya sama, bentuknya berbeda-beda. Itu kapitalis. Nggak usah kita jual beli produk, nggak usah masarin, dapat duit satu dengan menggunakan gambling. Yang kedua yang namanya adalah gharar. Gharar itu artinya uncertainty, ketidakpastian. Contohnya apa? Itu tadi kita jual buah wes. Kalau dalam sistem masyarakat kita sehari-hari kan banyak sistem hijau itu. Itu dalam Islam nggak boleh. Karena pasti ada kerugian sama satu pihak. Gharar menjual ketidakpastian. Barang yang masih di dalam tanah. Ini loh, rumah saya ini sebenarnya ada emas yang jadi kalau sampai beli 2 hektar ini kalau ditambang itu banyak tuh sekian. Nggak bisa dibelikan. Kalau mau beli silakan beli, tapi jual lahannya aja, jangan jual dengan kandungan-kandungan di dalamnya. Itu gharar, ketidakpastian. Hari ini banyak dipakai dalam bentuknya macam-macam dalam hari ini. Lihat aja hari ini banyak sekali tawaran-tawaran keuangan yang sangat menggiurkan. Hanya dengan menggunakan BPKB Anda, 2 jam langsung ini, 2 jam langsung cair. Itu mudah di depan, sulit di belakang. Barang siapa yang memendaki kemudahan di depan, maka dia akan sulit di belakang. Yang ketiga ini nggak belum pernah dibicarakan di dalam dunia internasional. Nicolas Sarkozy, mantan presiden Prancis dalam pertemuan G20 di Prancis beberapa tahun yang lalu, dia mengatakan mengapa hari ini dunia selalu mengalami krisis secara periodik karena ekonomi dunia itu di-drive oleh sebuah sistem yang tidak bermoral. Satu, kata Sarkozy, di situ banyak gambling, orang judi. Yang kedua itu banyak yang tidak pasti, menjual ketidakpastian, spekulasi. Nah, tetapi Islam itu berpikirnya jauh ke depan. Kata Islam ada yang paling berbahaya itu yang namanya riba. Atau di dalam bahasa ekonomi yang umum, teman-teman semua tadi ada yang dari kalau ekonomi itu yang disebutnya dengan rentan, itu yang disebutnya dengan interest, bunga berbunga. Itu. Jadi kalau melihat tawaran yang seperti ini jangan percaya. Lebih bagus kita ikuti syariatnya. Syariatnya mengatakan kita harus ikuti jalan panjang. Ada usaha, ada ikhtiar. Karena satu produk yang kita buat, sepanjang produk ini berjalan dari proses pembuatannya pun sampai akhir perjalanannya menuju ke end user, pembeli terakhir, itu sudah banyak orang dapat kehidupan. Kita buat barang A, satu yang penyedia kulit dapat duit, penyedia jual barang. Kemudian orang yang bekerja dapat duit, kemudian orang yang distribusi dapat duit, orang yang menyalurkan kepada dapat duit, yang menjual terakhir dapat duit, sampai yang mengambil manfaat terakhir menggunakan produk itu dapat manfaatnya. Itulah ekonomi di dalam Islam, ekonomi yang membangun kehidupan.
Jadi kalau ada orang yang menyebut dirinya dengan pakaian bagus, lihat Ustaz menawarkan macam-macam dengan bahasa-bahasa syariah, taruh hati-hati. Terlalu banyak korbannya hari ini, dan banyak yang tidak berani ngomong. Karena apa? Malu. Sudah nyetor uang sekian, bahkan di bank itu ada satu anak muda umurnya 26 tahun, utangnya 80 miliar. 80 miliar, uangnya pun tidak pernah dia pegang. Karena apa? Dia mengolek uang-uang sahabat-sahabatnya di store seseorang, dan dia di sini tidak jalan. Karena apa? Tergiur dia dapat uang muda. Nah, jadi kalau ke depan, kalau pilih berbisnis jalan panjang, jangan jalan panjang. Ya, ini gambaran berapa transaksi di dunia itu. Hari ini di dunia itu gila. Kenapa dunia itu transaksi tinggi tetapi tidak berputar? Karena mereka masih sektor keuangan. Transaksi sektor moneter itu, keuangan itu 55%. Sektor ini cuma 5%. Real itu yang jual barang tadi. Nah, Islam menghalalkan yang real ini. Pasar uang dunia 1,5 triliun per hari. Transaksi barang dan jasa per tahun itu 6 triliun. Satunya 1,5 triliun per hari, yang satunya 6 triliun per tahun. Jauh berbeda. Nah, itu ekonomi hari ini kenapa kemudian Amerika kesulitan, Eropa kesulitan, Yunani yang bangkrut, karena mereka ekonominya seperti ini. Nah, Indonesia hampir saja kalau kita masih melakukan seperti ini. Jadi soal syariah, ada yang mengatakan gimana Pak dengan syariah? Syariah itu legalitas. Meskipun namanya ekonomi syariah, meskipun namanya bank syariah, tapi kalau pemiliknya preman, pelakuannya ke preman. Jadi mentalitasnya kita bangun, akhlaknya, karakter syariahnya kita bangun. Karena dalam ekonomi Islam itu selalu menolong dan membangun kehidupan. Ekonomi kapitalis itu menjajah dan menghancurkan kehidupan. Lanjut Mas. Ya, kalau ada itu semua, ada kawan-kawan semua Bapak Ibu sekalian ingin menjadi seorang pengusaha, banyak sekali mitos di dalam orang berikhtiar atau ingin menjadi seorang pengusaha itu. Mitos itu artinya berkembang di masyarakat seolah-olah benar, tetapi belum tentu benar, bahkan salah. Sehingga inilah yang kita sebut mitos dalam entrepreneurship. Entrepreneurship itu apa? Nah, ini kan bahasanya di mana-mana kita temui, bahkan hampir semua orang hari ini bicara tentang entrepreneurship. Dari pemerintah menggelar namanya gerakan kewirausahaan nasional, macam-macam lah. Entrepreneurship itu apa? Kalau IBET memberi definisinya playing rich, bermain sugih, main kaya. Bagaimana cara orang menjadi kaya? Nah, bentuk sederhananya entrepreneurship itu apa? Kalau entrepreneurship itu tinggi, yang paling rendah itu namanya jualan. Jualan, orang Jawa bilang. Jadi entrepreneurship itu jualan. Nah, tapi orang kan sering bilang, wah saya kan orang Jawa, nggak punya bakat jualan. Tapi kok teman saya yang sebelah yang bukan orang Jawa bisa bakat? Bukan. Entrepreneurship itu menjadi pengusaha itu bisa dipelajari, bukan bakat. Itu adalah sebuah skill yang bisa dipelajari, tinggal kita mau atau tidak. Kebetulan teman kita itu yang bapak ibunya pedagang, dulu ketika mereka pulang sekolah, langsung depan kasir, kemudian nimbang barang, kasih pada pembeli dan lain-lain. Dia belajarnya tanpa disadari karena orang ibunya pedagang. Maka ketika dia tumbuh, cara hidup berdagang berjualan itu biasa. Nah, kita kan nggak aneh karena kita belum pernah. Nah, hari ini kita pilih jualan, nah kita hidup dalam mitos-mitos seperti ini. Mitos yang pertama, entrepreneurship itu seolah-olah bukan punya saya. Ini mitos. Entrepreneurship itu milik semua orang. Tidak peduli dia itu ibu rumah tangga, tidak peduli dia itu pengusaha. Tapi hari ini kan entrepreneurship itu seolah-olah hanya itu pengusaha saja. Tidak. Entrepreneurship itu milik semua orang, apalagi pemimpin. Cara bermain kaya. Kalau kita kan di Indonesia yang disebut hebat itu apabila kowe hebat itu apa? Jadi kalau kamu bisa beli BlackBerry, bisa beli motor HP, bisa beli mobil, bisa kaya merek, sepatu yang mahal dan lain-lain. Jadi semua yang hebat di Indonesia itu di kalangan masyarakat kita sampai hari ini yang kami temui adalah apabila kita bisa beli itu, beli ini, beli itu, beli ini. Sementara negara Cina yang hari ini menggegerkan semua dunia termasuk Amerika takutan dengan Cina itu. Kenapa dia hebat? Karena semua anak-anak Cina itu di-drive supaya mereka itu bisa menjual. Coba lihat hari ini di pasar-pasar, mainan anak-anak peniti, jarum betul, korek gigi, apapun dari Cina. Tinggal pemimpin kita yang belum kita impor dari Cina. Kalau mereka memproduksi banyak, menjual. Jadi
kalau kita pilih hebat, tim Rasul kita kerjanya menjual, jualan, dan sahabatnya semuanya orang-orang jago jualan. Yang saya tahu Khalid bin Walid itu adalah seorang pemimpin pasukan, seorang jenderal ketika masa Umar bin Khattab. Ini adalah seseorang yang mengalami peperangan di dalam dunia 41 kali dan tidak pernah kalah. Pasukan Rasul itu pernah dikalahkan ketika dalam perang Uhud. Itu pun seorang penjual. Abu Bakar gak usah ditanya, Utsman gak usah ditanya, Abdurrahman bin Auf itu ekonominya Rasul ketika itu. Nah, maka kita harus melakukan hal yang sama. Jadi entrepreneur itu milik semua orang. Apalagi pemimpin, ibu-ibu kalau nggak entrepreneurship, boros, tidak mengatur uangnya, sebanyak apapun dikasih suaminya habis. Tetapi kalau kita entrepreneurship, pemimpin kita, lihat Obama kalau ke Indonesia apa yang dilakukan? Dia akan tanya, ini tanda tangan pembelian 200 lebih pesawat Boeing bagaimana? Kemudian kelanjutan perpanjangan Freeport seperti apa? Kemudian beberapa blok-blok minyak yang ada di Indonesia bagaimana perusahaan Amerika? Selalu ditanya seperti itu. Kita perjuangan. Indonesia hari ini membeli pesawat terbanyak dalam sejarah dunia. Belum pernah ada satupun negara yang di dunia yang membeli pesawat sebanyak Indonesia. Kemarin membeli 200 lebih pesawat dari Boeing. Dan seminggu 2 minggu yang lalu baru saja transaksi dengan Prancis ada 234 pesawat Airbus. Jadi yang disebut hebat kalau kita bisa membeli. Padahal kita bisa membuat pesawat yang sangat canggih karena yang dipakai teknologi negara lain yang dibuat Habibie beberapa tahun yang lalu. Tapi kita matikan. Kenapa? Kita pikir itu yang hebat. Jadi kalau pilih hebat, kuasai ilmu tentang jualan. Jadi entrepreneurship itu punya semua orang. Makanya kalau pemimpin yang tidak entrepreneurship, lihat negaranya seperti apa. Di tengah kekayaan yang berlimpah dan manusianya yang banyak, tetap jadi miskin. Indonesia itu apa yang tidak punya kita? Arab Saudi yang saya tahu, yang kita sering ke sana, hanya punya satu komoditi yang namanya minyak. Di sana orang miskin nggak kerja pun dikasih gaji. Indonesia apa yang kita punya? Masa tanya, bingung kita nyebutnya semuanya punya. Tapi kok kita miskin? Karena nggak entrepreneurship. Singapura nggak punya apa-apa, hanya 680 km persegi negaranya. Mungkin dibanding dengan Solo dia dengan besar Solo Raya gitu. Tapi dia bisa mencetak angka ekspor ke 2 kali lipat Indonesia. Dari mana barangnya? Dari sini, dari Indonesia. Kok bisa? Karena kita kalau keluar negeri pemimpin kita cari pujian, ingin jadi satria, ingin jadi apa gitu. Gak pernah berpikir bagaimana kita menjual. Kalau menjual pun yang dijual aneh. Jual angklung, yang apa sih angklung? Cuma berapa banyak orang beli angklung? Orang Thailand kalau pergi luar apa yang dia pamer? Beras. Sehingga dunia pun tahu kalau beras-beras bagus itu di Thailand. Padahal di sini di Indonesia itu. Indonesia ini adalah sebuah negara Atlantis yang hilang itu. Dulu Plato itu pernah menyebut bahwa ada sebuah negara hebat yang namanya Atlantis. Dan Plato itu, omongan Plato ini memicu ilmuwan-ilmuwan yang ada di barat untuk mencari di mana sebenarnya negara Atlantis itu. Karena negara ini kalau dihitung waktunya kira-kira 11.600 tahun yang lalu. Nah kalau menurut Bible, Nabi Adam itu kira-kira 10.000, berarti sebelum Nabi Adam ini. Di mana sebenarnya negara Atlantis itu? Ada yang bilang di Inka, ada yang bilang di Peru, ada yang bilang di segitiga Bermuda. Tapi ada seorang ahli kimia nuklir dari Brazil namanya Arcio Santos. Selama penelitian 33 tahun mencari di mana sebenarnya negara Atlantis itu. Dia mengatakan negara Atlantis yang ada di dunia pada 11.200 tahun itu ternyata ada di Indonesia. Semuanya. Sayangnya Arcio Santos sudah meninggal, tetapi buku-buku tentang beberapa report dan rekaman-rekaman tentang beliau yang meyakinkan bahwa Indonesia adalah Atlantis dulu itu masih banyak bisa ketemu di mana-mana, termasuk di YouTube cari aja siapa itu Arcio Santos. Artinya bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang memiliki terhebat. Hari ini yang namanya Ahmadiyah selalu memompa semangat Iran, anak-anak Iran itu dengan menceritakan kembali kebesaran Raja-Raja Persia dulu. Nah Indonesia hari ini kita punya semuanya. Kita tidak seperti Malaysia yang keberadaan bangsanya diserahkan oleh Inggris. Kita tidak, kita melawan, kita merebut pakai bambu ini. Artinya bahwa bangsa kita yang hebat, tetapi mengapa hari ini tidak boleh? Hari ini, tapi saya melihat
Di depan saya ini semuanya kami orang hebat. Mitos yang kedua, seolah-olah kalau mau buka usaha, mau berbisnis itu, yang diperlukan itu seolah cuma modal. Tidak. Modal terlalu banyak membuat kita bodoh. Bahkan di dalam perjalanan sejarah orang-orang besar, pebisnis hebat di dunia dan di Indonesia, justru mereka yang mulai dari modal yang sangat minim, bahkan tidak ada modal. Kayak pabrik rokok di Samsung itu, Pak Lim Sing Teng namanya itu, hanya bermula dari rokok lintingan ke rokok lintingan, dia melinting sendiri, dijual ke kereta api jurusan dari Jakarta sampai ke Surabaya itu. Hanya pakai tenteng rokok lintingan, tapi kemudian hari ini dia bisa membuat sebuah pabrik yang besar yang namanya Samsung lain. Artinya orang yang bisa melakukan sesuatu bisnis besar itu justru kadang-kadang tidak punya modal. Makanya kalau ada di kalangan ungkapan di kalangan kita, wah, kok kamu ini berusaha kok nggak bisa? Aku orang punya modal ya, sama begitu. Caranya kalau kamu punya modal, bagaimana caranya? Jual punya orang dulu. Jadi kalau mau buka bisnis, jangan melakukan dari hal-hal besar. Kalau kita punya uang sejuta, usaha apa yang bisa kita lakukan dengan uang sejuta dulu? Nah, kita pikir kalau dapat uang banyak, usaha akan jalan dengan sendirinya. Tidak. Banyak orang yang mendapat uang banyak secara mendadak dari warisan misalnya, atau dapat gusuran di Jakarta itu. Digusur rumahnya, dapat uang kira-kira 10 miliar. Wah, uang sugih mendadak. Dia buka usaha. Kalau 2 tahun masih jalan, tapi tahun ketiga udah mati. Dan tahun keempat dia kembali seperti semula. Yang tadinya dia tidak punya apa-apa, dapat gusuran, dapat duit, dia akan kembali seperti itu. Artinya apa? Kalau berbisnis itu modal bukan faktor yang utama. Faktor utamanya adalah kemampuan atau ilmu bisnis yang namanya kompetensi. Jadi keahlian di dalam jualan. Justru Abdurrahman bin Auf suatu ketika pindah ke Madinah. Dia tinggalkan semua kekayaannya di Makkah ketika harus hijrah. Apa yang dia punya? Tidak punya apa-apa. Ada seorang sahabat menawarkan, ya Abdurrahman bin Auf, saya punya istri berapa orang, ambil buat kamu satu sebagai teman hidupku. Saya punya harta, kita bagi aja. Bagi 2 lah. Nah 2 seperti itu. Itu modal. Kata Abdurrahman enggak. Mudah-mudahan Allah memberkahi keluarga dan hartamu. Enggak perlu dikasih apa-apa buat saya. Cukup ditunjuki pasar. Jadi Abdurrahman bin Auf pergi ke Madinah. Enggak punya apa-apa. Hanya ditunjuki pasar. Kalau kita dikasih istri di pasar, tahu makasih enggak. Abdurrahman bin Auf tidak. Tunjukin pasar. Kemudian ngawin lagi. Tetapi dalam waktu beberapa bulan Abdurrahman bin Auf bisa mengumpul harta sebesar biji korma emasnya dari tabungannya. Dan ketika itu dia melamar seorang gadis menjadi istri. Artinya apa? Dia tak menggunakan modal. Kenapa dia bisa? Karena dia memiliki kompetensi bisnisnya. Dia memiliki keahlian bisnisnya. Jadi kalau kita nggak ahli, berapapun banyak modal habis. Tapi kalau ahli, kalau modal seperti Abdurrahman bin Auf bisa membangun kekayaannya. Bahkan suatu ketika Rasul itu bilang sama Abdurrahman bin Auf, karena dia sudah menjadi seorang ekonom hebat. Abdurrahman lihat di pojok Madinah itu ada sebuah pasar. Pasar itu dikuasai Yahudi sekarang, dan sistem yang berlangsung di situ adalah sistem Yahudi. Mereka menggunakan riba, tipu-menipu, mengurangi timbangan. Kamu kuasai pasar itu. Nggak bisa. Kalau nggak bisa kamu buat pasar yang sama sebelahnya. Kelola sendiri. Bapak Ibu sekalian, dari semua, hari ini Indonesia sudah kehabisan pasar. Semua pasar kita ini diambil oleh orang-orang lain, diambil produk asing. Maka yang harus kita lakukan rebut pasar itu, atau kita buat pasar yang sama. Beli Indonesia itu adalah merebut pasar, atau kita buat pasar sendiri. Nanti Indonesia tanya sama Pak Rito. Ini ada Pak Suparmi. Luar biasa, ini adalah pengusaha-pengusaha senior Solo. Kalau kita sekarang dalam rangka merebut pasar itu atau kita membangun pasar yang sama. Kenapa pasar? Karena di sini segala hidup, hajat hidup yang umat ini dibangun dari pasar. Jadi kalau pasarnya berlangsung tidak dikuasai oleh orang lain, hidupnya dikendalikan orang lain. Itu rahasia. Maka harus beli Indonesia. Selanjutnya terakhir Mas. Nah, kalau ini berbisnis nggak usah pakai produk unik. Apalagi yang belum pernah berbisnis seolah-olah wah itu produk unik nih, nggak ada saingannya.
pasti hebat. Belum tentu. Produk yang tidak ada saingannya adalah produk yang pernah ada pembelinya. Lihat pedagang-pedagang hebat itu. Apa yang mereka lakukan? Jualnya beras, jualnya air, jualnya percetakan, biasa aja buku. Tapi ada anak muda membuat satu produk aneh banget itu yang di mana, buat sirup itu, sirup ini. Nah, itu makanya dengan apa? Karena dia berpikir bahwa bisnis itu harus belajar produk unik. Bisnis itu harus belajar di pasarnya. Ibu-ibu kalau sudah dilihat di lingkungannya, ternyata di situ dibutuhkan banyak kerudung. Nah, itu saja di bisnis. Ibu bisa datangi orang-orang yang punya kerudung. Bu, boleh nggak saya jual? Karena di lingkungan saya ternyata banyak ibu-ibu yang butuh kerudung. Itu sudah bisnis. Ternyata nggak bisa, nggak ada barang yang bikin. Saat kita bikin di pasarnya sudah buka, ordernya sudah ada. Maka mulai di situ nggak usah pakai itu yang unik. Mulai produk yang biasa-biasa saja. Ada jual beras, ada jual air. Kan produk biasa aja, orang-orang kaya itu bangun kayaan dengan hal-hal yang biasa saja. Bagaimana kita melakukan ini? Mulai dari sekarang. Paling tidak, kalau ingin jadi hebat, kuasai ekonomi. Kuasai ekonomi ini yang ketinggalan di rumah kita hari ini, sehingga semua dikendalikan oleh orang lain. Kuasai ekonomi itu semua anak-anak kita dikasih pemahaman bahwa hebat itu harus jualan. Berjual apa saja, hidup itu jualan. Karena hidup ini jualan, maka kalau siapa yang tidak jual, dia akan terpuruk dalam kehidupannya. Jual barang, jual gagasan, jual ide. Mas-mas ini kadang-kadang benar-benar jual apa juga. Ada kata dulu. Artinya ini jualan. Jadi jualan itu bukan hanya bahasa bisnis, tapi bahasa kehidupan. Jadi orang yang hanya memiliki karakter hebat, karakter unggul yang bisa menjadi bisnis hebat. Demikian, nanti kalau ada pertanyaan silakan saya boleh buat.